Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengarkan di mimbar Jumat. Khutbah tidak sah apabila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting. Apabila di kantor bupati diumumkan dan perintah itu harus dibaca tiap pekan, berarti perintah itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Biar mau mati, kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Biar tidak mau mati, kalau tiba saatnya pasti mati. Ada ibu-ibu dia dapat suaminya selingkuh, maka dia mau bunuh diri. Dia ambil pisau, dia iris urat nadinya, ternyata pisau yang dipakai tumpul. Tidak jadi mati. Dapat lagi minggu depan selingkuh suaminya, dia minum racun, ternyata ketika dia minum buru-buru lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya, muntah, tidak jadi lagi mati. Ketiga kalinya selingkuh lagi suaminya, pisau gagal, racun gagal, dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur, ternyata musim kemarau, tidak jadi lagi mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, kau yang bilang kan? Yang dulu belum 2 periode bos. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja ini ya, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Wah, didapat sama polisi. Judi ilegal, dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Ini polisi tidak bisa kejar, besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya, tidak nyambung. Ada begitu? Ada polisi di sini. Aduh. Jangan lari, masih lari, terpaksa tembak peringatan ke langit. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak ke langit 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku, bagaimana ceritanya bos? Kepalanya kau tembak kena, kakinya kau tembak, kenapa kepalanya dikena? Nah jauhnya itu kaki dengan kepala. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia, ya. Anak sekolah buru-buru pergi sekolah. Kau melanggar, kau dah lihat ini rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Soalnya bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ada
polisi kita ada di sini. Coba lihat. Alhamdulillah. Oi bu, oi, oi, oi. Jangan musuhi polisi. Kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Saya kasih contoh. Rumahmu dirampok, hartamu yang puluhan tahun kau kumpul dirampok, suami dibunuh, anak gadis diperkosa, ibu lari ke polisi. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, ini ciri-cirinya, tolong tangkap dia, kembalikan hartaku. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Jangan musuh itu polisi. Hei cowok, hei anak muda, hei, kalau hilang motormu siapa kau cari? Hah? Makanya hilang motor siapa kau cari? Pak Imam. Ya ketemu motormu. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi India, bukan polisi Indonesia, ya. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Siapa? Siapa? Mereka yang terima sogok ketika pilkada. Hancur kau dong. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Maka selama dia jadi anggota DPR 5 tahun dia makan uang haram. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih nyogok? Kau larang orang nyogok, tapi kau bilang wane piro. Jangan ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak mendengar ini berita tentang tablik akbar, ketika bapak ibu mendapat undangan untuk menghadiri tablik akbar, maka setan berusaha menggagalkan. Jangan kau pergi, jangan kau pergi, jam tidur, jam tidur. Itu setan. Maka yang hadir di tempat ini alhamdulillah berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah ibu bapak sampai di sini setan putus asa dan berhenti menggoda? Tidak, ya goda lagi kita. Jangan kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka yang pegang HP itu temannya setan. Sudah dikasih tahu bahwa yang pegang HP temannya setan, masih dia pegang HP-nya, maka dia bukan temannya setan, tapi dia sudah jadi setan. Woi, simpan HP-mu dulu ibu. Bagaimana mau dengar ceramah ini? Siaran langsung di Facebook baru cuma 2 penontonnya. Sudah tua masih siaran langsung. Saya tahu itu dia begini, mau dilihat gelangnya. Simpan dulu HP. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau rasa. Simpan HP-nya. Woi, simpan dulu. Dengar dulu, serius. Kenapa saya tidak mau ibu rekam ketika saya ceramah? Kenapa saya tidak mau kalau ada siaran langsung? Karena sekarang saya ini doktor di bidang komunikasi massal. Saya bicara media sosial, saya pelajari sampai ke luar negeri. Saya doktor di bidang itu. Ternyata setelah saya pelajari di Indonesia, ada orang cari duit dengan cara membuli ulama.
menghina ulama. Caranya apa? Secara langsungnya dia ebar, kan ini ceramah untuk kita orang Islam. Tapi kalau kalian secara langsung dinonton non muslim, mereka marah. Contoh paling terakhir, guru kita Ustadz Abdul Somad ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram. Apabila azan sudah berkumandang kalian masih main catur, itu haram. Saya juga ditanya, tapi itu ceramah dipotong, akhirnya dibully beliau. Saya pun ditanya, Ustadz Das'ad bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Iya toh? Nggak bisa menang kalau nggak mati Raja sama Perdana Menteri. Simpan dulu, simpan HP, simpan dulu ya, simpan dulu. Sebentar selfie dulu, saya layani sampai pagi. Saya juga heran Pak Bupati, fans saya ini kan rata-rata ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Kita capek keringatan, Ustadz selfie dulu Ustadz. Nah sini. Karena kalau nggak dilayani dibilang kita sombong. Sini, ayo selfie. Sudah. Ulangi Ustadz, jelek kabur. Ulang lagi Ustadz. Saya bilang dalam hati, biar kau ulang 10 kali, nah mukamu yang jelek. Woi. Simpan dulu HP, simpan dulu ya. Simpan dulu. Bisa? Setuju? Setuju? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Sebaik-baik solawat. Suatu ketika Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? 10. Cacat dong, kan ada kakimu. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat hujan. Dia mampu mencatat, iya. Nabi bertanya ke malaikat itu yang 1 juta jari-jarinya, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di lautan, maka semua aku catat, tak setetes pun tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung Kepahyang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Makanya ketika kumpul seperti ini, banyak-banyak bersalawat karena pahalanya luar biasa. Maka ibu bapak, saya mau ajak kita bersalawat, tapi salawat yang baik. Ayat tadi yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Jangan salawat sambil merokok. Salatul beleng-beleng. Salawat sambil merokok, jangan. Itu nyebut Nabi sambil merokok. Siapa yang ngajar kalian? Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah syahadat, Allah tidak syahadat. Allah perintah kita salawat. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat, dan salawatnya dengan sebaik-baik salawat. Maka tolong yang merokok jangan sambil salawat. Seandainya saya kepala dinas, maka saya akan berkata, yang akan saya terima pegawai yang tidak merokok. Susah kepala dinas juga merokok. Saya doakan yang merokok berhenti merokok, Pak. Saya kadang-kala ditanya jamaah, Ustadz, kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Bulan-bulan saya berdoa, Jumat-Jumat saya berdoa, kenapa doaku tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Saya tanya, Bapak merokok? Iya Ustaz. Berapa bungkus satu hari? 1 bungkus. Berapa isinya? 16 batang. 16 kali Bapak berbuat haram satu hari. Bagaimana doamu dikabulkan?
Ya. Dan ini sejak 1 Januari kan cukai rokok dinaikkan. Naik lagi berapa persen kalau saya tidak salah? 30% kalau saya tidak salah. Ayo, ada yang berkata, Ustaz, tidak jalan otakku kalau tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu. Saya tuh orang merokok kayak kurang kerjaan saya lihat. Nyandar. Belen-belen. Sekali-kali isap kunyah. Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak ya. Yang merokok jangan marah. Siapa suruh kau undang saya? Ibu-ibu mau suaminya berhenti merokok? Dengar jeritan hati para ibu. Ibu-ibu kalau suaminya berhenti merokok mau ngasih hadiah? Betul? Hadiah terbaik buat bapak-bapak poligami. Mau? Mau ibu? Oh langsung dia aja dia merokok Ustaz. Ayo sholawat, ayo kita tanding sholawat. Mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bapak-bapak semuanya diam, kita dengar ini ibu-ibu. Ayo bu, ayo gemahkan inilah halaman ini. Ayo sholawat bapak diam. Ayo ibu ikut saya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Nah ini bukan keras, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya adik-adik pegawai honor, kalau kau ditelepon dengan kepala dinas jangan membuat suaramu sahdu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana dek? Di rumah aja Pak Kadis. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Bagaimana suaminya orang tidak selingkuh sama kamu? Yang tegas dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana deh? Di rumah Pak. Lagi ngapain? Apa tanya-tanya? Oh, tidak diteleponnya lagi kau itu. Ya ketawa serius. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo Pak, ayo, yuk, yang laki-laki jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Sholatullah. Keras. Kenapa keras? Karena ada tentara di tengah-tengah kita. Ibu bapak diam ya, ibu bapak diam. Kita dengerin yang di atas. Nah, ini kan bos-bos ini kan? Nah, jangan sampai duduk, kita dengerin bos-bos kita, bapak-bapak kita. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat. Ayo. Dengar. Diam semua, diam. Kita nonton mereka. Sholatullah. Ya pakai mic. Masya Allah. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang mengundang kita pada hari ini. Bapak Bupati Kabupaten Kepahyang, Bapak Wali Kota Kota Bengkulu, Bapak Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan, Kejaksaan, hadirin dan hadirat yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya belum tahu namanya satu demi satu. Insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya diundang untuk tablik akbar ulang tahun ke-16. Ini Pak Bupati ceramah keras-keras sedikit atau lembek-lembek?
Hah? Gas. Oke, gas ya. Tenang, kita gas full hari ini. Ini kita kumpul. Nanti akhirat juga begini. Ini masih enak. Matahari teduh, ada atap. Tadi dikasih bungkusan begini. Meskipun ada sudah dikasih satu lebih belum. Itu namanya ibu-ibu Columbus. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Hah? Alhamdulillah. Tapi nanti kata Nabi di padang mahsyar, matahari dari kepala kata Nabi seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal dari kepala. Dari Adam sampai kiamat dikumpul manusia berapa triliun waktu itu. Dan pada saat itu orang semua gelisah dengan amal-amalnya. Dan pada saat itu Nabi menjelaskan, ada orang nanti mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, mereka ketika hidup amalnya, sifatnya, kelakuannya seperti tikus. Tahu sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Kue disimpan baik-baik, dicuri sama tikus. Nasi ditutup rapat-rapat, digigitnya tutup nasi, dia curi kita punya nasi. Tikus. Maka orang-orang yang suka ngambil barang-barang di kantor nanti mukanya seperti tikus. Apa ibu? Apa? Maka kalau ada pergantian bupati, pergantian kepala dinas, rumah-rumah jabatan hilang gordennya, hilang kursinya, hilang piringnya, hilang AC-nya, maka penghuninya nanti seperti tikus. Maka bapak-bapak pegawai negeri yang pernah mengambil barang-barang kantor, kembalikan besok dalam rangka hari ulang tahun kabupaten kita. Anggota DPR yang pernah menilap uang-uang reses, tanda tangan palsu. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah? Oh, di akhirat nanti ada penghafal Quran. Masuk surga dia ini penghafal Quran. Begitu masuk surga, dilihat, kenapa banyak anggota DPR di surga? Di negara saya banyak yang korupsi. Dia datang ke penjaga surga protes. Malaikat, kenapa ini banyak anggota DPR? Di negara saya banyak yang korupsi. Tangkap OTT. Kata anggota penjaga surga, malaikat, gak usah ribut. Kenapa? Ini cuma reses. Sebentar lagi kembali lagi ke neraka. Bukan yang di Kepahyang, bukan di sini. Ada anggota DPR di atas sini? Ada enggak? Ada. Tengok baik-baik wajahnya. Ini anggota DPR yang baik ini. Yang datang di tempat ini anggota DPR baik. Berapa anggota DPR yang ada di Kepahyang kita? Berapa? 25. Berapa yang hadir di tempat ini? Berapa? Berapa? Inilah yang baik ini. Yang tidak datang baik juga, tapi lebih baik yang datang. Coba seandainya belum pil caleg, datang semua, biar tidak diundang dia datang. Tapi karena sudah terpilih, hilang mereka. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mereka yang pernah mengambil barang-barang kantor, nanti di akhirat setengah mati, mukanya seperti tikus. Dan repotnya lagi, barang yang dia pernah ambil disuruh pikul. Bayangkan, sambil nunggu, diantri kita satu demi satu, dipanggil satu demi satu. Bayangkan, panggil satu demi satu. Pernah ngantri bayar listrik? Pernah? Padahal ngantrinya paling cuma 50 orang. Ngantrinya kita masih dalam ruangan, ngantrinya masih ada beberapa loket. Kita sudah menderita. Bagaimana ngantri di padang mahsyar? Loketnya cuma satu. Manusia dari Adam sampai kiamat, berapa triliun, matahari tinggal 1 jengkal dari kepala, dan kita dipanggil satu demi satu. Dan pada saat ngantri menunggu panggilan itu, maka mereka yang pernah mengambil barang-barang negara disuruh pikul apa yang pernah diambil. Meja,
kesini ngambil meja, ternyata bapak ini yang ngambil. Maka hati-hati Pak, pegawai-pegawai negeri, kembalikan barang-barang yang pernah bapak ambil. Bapak-bapak dan kau mengambil tanah-tanahnya orang itu melalui pagarmu, kembalikan. Nah, ingat, jangankan mengambil tanah, pohon saja yang tangkainya menyeberang ke pagarnya tetangga, itu hak miliknya tetangga. Misal ibu tanam mangga nih, lalu ibu tanam mangga, lalu tangkainya mangganya ibu nyebrang ke pagar tetangga, maka yang nyebrang haknya tetangga halal dia ambil. Mahasiswa saya langsung ngomong, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang ke tangga? Bolehkah diambil itu, Ustaz? Oh, lain lagi kasusnya itu. Lalu kata Nabi, ada lagi yang nanti mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka sifatnya seperti ular. Apa sifat ular? Suka menjilat-jilat. Nah, ini siapa? Mereka banyaknya di kantor bupati. Di mana? Mereka yang suka cari-cari muka. Siapa? Kampungan. Ini biasa ini pegawai-pegawai ini. Biar salah. Siapa bupati? Siapa? Ini yang mental-mental ABS asal bapak senang. Pak Bupati, ketahuilah, orang-orang yang berada di sekeliling bapak belum tentu niatnya baik. Pak Wali Kota, percayalah, tidak semua orang yang berada di samping bapak baik. Mereka baiknya hanya palsu. Yang mereka harapkan apa? Dapat penunjukan langsung proyek. Dan biasanya yang banyak dekati bupati itu kontraktor. Maka Pak Bupati, agar bapak terhindar dari orang-orang yang suka cari muka, setiap bapak jabat tangan baca perlindungan kepada Allah atas godaan setan. Bagaimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang tertutup. Coba bapak amalkan itu. Biasakan yang menyelilingi bupati itu kan kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat, Ibu? Pernah? Nah, jadi nanti penghuni sorga dan penghuni neraka berdiskusi. Kata penghuni neraka, "Oi, Mas Bro, bagaimana kabarmu di sorga?" Masya Allah, alhamdulillah, enak betul di sini di sorga. 1 laki-laki, 7 bidadari, 7 bidadari, Bu, 7 Pak. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti ibu-ibu di rumah 7 kali kentut 1 hari. Ini bidadari 7 perawan terus. Maka bapak-bapak yang tidak berani poligami, tenang Pak, nanti di akhirat bapak disiapkan 7 bidadari. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang, Ustaz, betulkah nanti itu 1 laki-laki 7 bidadari? Betul. Jadi suamiku juga nanti ada bidadarinya. Iya Bu, kalau dia masuk surga 7 bidadari. Lalu dia bilang, Ustaz, bolehkah saya berdoa? Ah, boleh lah. Doanya mau apa Ibu? Ya Allah, tak perlu kau berikan suamiku bidadari, cukuplah aku bidadarinya dunia sampai di akhirat. Sana sini kau dulu Ibu. Kau ini kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Lalu kata penghuni neraka, penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Masya Allah, nyaman betul di sini. Tidak ada enaknya di neraka, hancur kita. Lalu penghuni neraka berkata, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh, sinilah kau. Bagaimana caranya? Ah, gampang. Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari surga dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai. Begitu sampai di tengah, ini jembatan dari neraka, dia lihat, kenapa jembatan dari surga belum mulai? Tengok-tengok, teriaklah dia, woi,
kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dia di surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, tidak tahu hitung proyek. Bukan kontraktor di Kepahian, bukan. Di sana, di India. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang pernah mengambil barang-barang orang, mukanya seperti tikus. Yang suka cari-cari muka, menjilat, mukanya seperti ular. Lalu ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Badannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi kepalanya anjing. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa pula itu?" Jibril menjawab, "Itu umatmu yang suka menyogok dan disogok." Masuklah di sini pegawai negeri yang nyogok. Masuk pegawai negeri yang nyogok, demi Allah, sampai pensiun gaji-gajinya dia makan gaji haram. Maka jangan heran ketika jadi pegawai nyogok 400 juta, nyogok 500 juta, sampai kau pensiun kau tidak bisa kembalikan uang 500 juta. Mana bisa gaji 3 juta, 4 juta 1 bulan, mana bisa kembali? Mana ada? Nah, saya juga heran kalau orang terlalu menggebu-gebu bersemangat jadi pegawai, nyogok untuk pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Coba, mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Coba cari itu teman kita yang pegawai, semua sudah masuk itu SK-nya di bank. Itu pegawai negeri katanya itu kan tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari lauk. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit, sarimi. Tanggal 21 sampai 30 turun sekali apa? Saridon. Obat sakit kepala. Habis uang belum lunas cicilan. Gali lubang, tutup lubang. Saya ditanya, "Ustaz, kau juga pegawai?" "Iya, gaji saya 9 koma." Artinya apa? Tanggal 9 sudah koma. Ayo. Maka ibu bapak jangan nyogok. Bu, anak disekolahkan tinggi-tinggi, mau jadi pegawai, jangan nyogok. Anggota DPR mau terpilih, jangan nyogok. Pak Bupati mau terpilih, jangan nyogok. Jangan nyogok. Saya, orang bilang, "Ustaz, tidak bisa jadi pegawai kalau tidak nyogok." Siapa bilang? Saya jadi pegawai negeri, adik saya, kakak saya, semua jadi pegawai, tidak ada yang nyogok. Siapa yang kita sogok? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya, Ustaz? Yuk bangun, bapak ibu bangun sholat hajat namanya. Minta kepada Allah, kalau Allah yang kabulkan. Kecil kekuatan bupati. Cuma ketika anak kita mendaftar, langsung kita tanya, "Mana rumahnya kepala dinas? Siapa yang dekat sama bupati ya? Ibu bupati." Hei, percaya, biar Pak Bupati senang sama kalian, kalau Allah tidak kabulkan doa, tidak jadi. Biar Pak Bupati senang sama Bapak Ibu, kalau istrinya Bupati tidak senang, tidak jalan. Iya. Maka daripada ibu nyogok, lebih minta pertolongan kepada Allah. Minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sekolahkan anak saya ya Allah. Saya sudah jualkan sawah warisan dari ibu saya ya Allah. Harta kekayaan saya habis untuk sekolahkan anak saya ya Allah. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pejabat. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pegawai. Engkau larang saya menyogok. Engkau larang saya cari muka. Engkau larang saya meminta kepada kecuali Engkau kepadamu ya Allah. Saya datang kepadamu malam ini. Minta ya Allah, kabulkan doaku. Tiap malam ibu 40 malam berturut-turut ibu menetes air matanya. Masa Allah tidak kabulkan doanya? Saya sudah berdoa Ustaz. Betul ibu berdoa, tapi kadang-kala ibu berdoa di Facebook, berdoa di WhatsApp. Siapa yang ngajar berdoa di status? Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah mudahkan rezekinya. Beli. Saya sudah berdoa Ustaz. Tengah malam selesai sholat saya berdoa. Betul ibu berdoa, tapi apa yang ibu baca ibu tidak tahu maknanya.
Akhirnya ibu, malaikat bingung. Lain di mulut, lain di hati. Ini malaikat apa? Sudah ibu ini lain di bibir, lain di hati. Bu, saya mau tahu. Saya mau aja ibu. Mau ibu, supaya cepat kaya. Saya ajarkan doa. Pendek sekali. Mau cepat kaya bu? Mau? Saya ajarkan doanya. Ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana wa qina azaban nar. Bisa ibu? Nah, ini namanya lain di mulut, lain di hati. Ibu mau cepat kaya tapi doa makan yang ibu baca. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Ibu pakai bahasa Arab, belum tentu cocok ucapannya, belum tentu ibu tahu maknanya. Maka lebih baik ibu curhat memakai bahasa ibu. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan ya Allah. Selesai. Bu, mau pegawai anaknya jangan nyogok, lebih baik bangun sholat tengah malam 40 malam berturut-turut. Saya sudah berdoa Ustaz, tapi apa saya minta tidak dikabulkan. Percaya berarti bukan pegawai negeri yang baik buat ibu. Dulu saya tamat SMA, mau jadi tentara, akabri, penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi. Sekarang dia sudah 1 bulan di Polda Sulbar, reserse pakai baret merah. Saya lulus malah jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai kau semua. Tamat itu saya berdoa lagi, mudah-mudahan jadi dokter. 3 tahun berturut-turut saya ikut UMPTN. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Ibu bapak saya doakan saya ikut bimbingan tes. Tamat SMA saya juara umum 2 di sekolah saya. Saya berdoa, begitu tes tidak lulus. Tahun depan ikut tes tidak lulus lagi. Tahun depannya lagi 3 kali ikut tes tidak lulus. Saya protes, ya Allah, kenapa kau tidak jadikan saya dokter? Ternyata saya tahu jawabannya karena saya lulus di Sospol. Saya pulang kuliah, terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan dekat dari kampung Unhas tempat saya kuliah. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Allah seolah-olah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah? Alhamdulillah saya jadi dokter. Bukan dokter fisik, tapi dokter psikis yang membuat orang yang curhat-curhat saya bisa obati dengan terapi-terapi agama. Temanku yang jadi dokter waktu itu lulus, dia tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu mau lebaran saya telepon, Pak dokter, kau pulang lebaran? Tidak Ustadz. Rugi-rugi kau pergi cari uang jauh-jauh tidak lebaran sama orang tuamu. Masa begitu? Mau apa Ustadz? Tiket mahal, kita tidak bisa pulang. Puluhan juta untuk sampai pulang PP Ustadz. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi Ustadz. Tidak pernah pusing soal tiket. Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Urusannya apa? Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Berapa banyaknya Ustaz? Tergantung yang melihat. Kalau dia baik-baik, banyak-banyak lagi. Kalau dia pelit, sedikit lagi. Tidak masalah, itu enaknya. Iya kan? Ayo, maka ibu berdoa. Kalau tidak dikabulkan, jangan sangka buruk. Berarti bukan itu. Para saudara-saudaraku yang pegawai negeri sipil, dan kau nyogok untuk naik pangkat, dan kau cari-cari muka naik pangkat. Hargai dirimu. Allah telah melahirkan kalian menjadi manusia yang mulia. Saya kadang-kala heran lihat pejabat di depan bupati, bupatinya masih muda, bupatinya masih junior,
senior dia ngomong sama bupatinya kayak tidak punya harga diri. Iya pak, ada anaknya, ada istrinya. Rasanya itu anak kita merasa, ih kasihannya bapak saya kok begini, hilang harga dirinya. Iya pak, dongo. Nah, tidak usah cari muka. Allah sudah kasih kalian muka. You berdoa kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak mustahil di sisi Allah. Lalu Nabi lagi melihat, ada lagi dilihat. Siapa yang Nabi lihat? Ada manusia yang dia berenang. Dia berenang dekat siapa yang direnangi, Bu? Lautan api neraka. Orang kan berenang itu air, ini api neraka. Dia nyebrang ke sisi, dilempar lagi api neraka oleh malaikat. Pergi kau, jangan ke sini. Dia nyebrang ke tepinya lagi, sambitin lagi. Nabi bertanya Jibril, kasihan betul dia. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang senang memakan barang riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Ini biasa pedagang. Ada pedagang di sini? Hati-hati yang pedagang. Jual bensin dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Dia bilang, kan namanya istriku murni. Ikut. Pret. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut kisah oleh Nabi. Dan pada saat itu semua orang gelisah. Sambil menunggu diadili, Allah menyediakan ruangan untuk ruang tunggu. Samalah kalau kita di bandara, ibu bapak yang tidak pernah ke bandara, di bandara itu Pak, Bu, ada ruang tunggu. Ruang tunggu ini umum, semua orang boleh masuk di situ yang mau terbang, yang tukang judi, yang penipu, yang cakep, yang jelek, ada semua di situ. Tapi Allah sediakan ruang khusus, ruang istimewa, namanya ruang VVIP. Di dalamnya hanya orang-orang pilihan. Begitu juga nanti di padang mahsyar, dia menunggu di sini lapangan semua Islam, semua umat non Muslim, semua ada di situ, gabung-gabung. Tapi Allah sediakan ruangan. Siapa yang ada di dalam ini? Ada 7 golongan, diberikan perlindungan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil, dikasih ruang khusus. Pemimpin yang adil. Saya tanya, ibu-ibu, siapa yang pandai mengaji? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa yang pandai mengaji? Yang pandai mengaji, ayo angkat tangan. Semua. Siapa yang pernah bayar zakat? Siapa yang pernah bayar sedekah? Semua. Siapa yang pernah berjamaah di masjid? Siapa yang pernah Senin Kamis? Alhamdulillah. Di sini siapa bupati? Siapa bupati? Hanya satu. Satu aja. Berarti keliru dan rugi besar apabila bupati yang satu-satunya Allah kasih di kabupaten ini tidak memudahkan masuk ke dalam surga. Ya. Mubalik, penghafal Quran, puasa Senin Kamis, yang rajin berjamaah banyak Pak. Tapi bupati hanya satu. Maka rugi kalau bupati tidak memanfaatkan, memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Kenapa? Sendiri aja. Kenapa penting jadi pejabat, memudahkan masuk surga? Contoh, bupati pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cari mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga datang-datang di masjid ini. Mana ini? Tidak pernah saya dapat sholat subuh. Besok Satpol PP, polisi setengah,
Satpol PP kan polisi setengah, gitu. Nah, dia akan ngomong kepada kepala dinas pendidikan, Pak Kadis, tadi Pak Bupati sholat subuh di Masjid Agung, Bapak dicari, beliau katakan tidak pernah saya dapat itu kepala dinas sholat jamaah. Besok Pak, belum salat subuh azan sudah ada kepala dinas pendidikan di masjid. Itulah hebatnya jadi bupati. Tiba-tiba ada rakyat, Bapak Bupati jalan di kantor ke desa-desa. Beliau melihat ada fakir miskin, didatangi. Bu, gak punya beras? Gak punya beras Pak. Telepon kepala dinas pertanian, Pak Kadis, ini ada masyarakat gak punya beras. Kamu kok gak pernah urus-urus ini, besok bawakan beras ya. Datang beras, belum besok sudah datang. Kalau saya telepon Pak Kadis, ya Ustaz, bawakan beras besok. Ya Pak Ustaz, insya Allah Ustaz. Telepon lagi belum datang, insya Allah Ustaz. Itulah hebatnya jadi bupati. Coba, ada janda. Ada janda di sini. Angkat tangan. Ada janda? Ada duda? Ada duda? Pak Bupati selesaikan nasib mereka. Jadi ibu-ibu janda jangan juga mengharap bujang. Cukup ya duda dengan janda. Ibu-ibu mau gampang masuk surga? Mau? Betul. Ibu-ibu tahu enggak? Di Quran itu kan ada 4 jenis rumah tangga. Ya, Bu. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini keluarga Nabi Lut. Ada juga istrinya beriman tapi suaminya kafir. Nah, ini Fir'aun laknatullah alaihi. Ada juga istrinya kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Ada yang istrinya beriman, suaminya pun beriman. Ini yang ideal. Inilah Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu suka yang bagaimana? Ibrahim. Tapi Ibrahim itu ibu 2 istrinya. Mau ibu? Langsung dia bilang ibu-ibu, tidak usah Ustaz, Fir'aun saja. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pemimpin yang adil akan lindungi para muslim. Maka rugi bagi mereka yang dijadikan kepala dinas, mereka yang dijadikan bupati, mereka yang jadi anggota DPR, menjadi Kapolres, menjadi Dandim, menjadi Kejati, lalu tidak memudahkan dirinya masuk surga. Maka ibaratnya Allah sudah kasih kalian permen, tapi permen itu Bapak tidak ambil. Gunakan untuk masuk surga. Insya Allah luar biasa. Pejabat yang adil akan memudahkan masuk surga bagi diri mereka. Tapi ingat, ketika juga tidak berbuat adil, maka akan memudahkan dirinya masuk ke dalam neraka. Sebagai pemimpin, tidak usahlah. Rasulullah mungkin agak berat dicontoh. Sahabat Nabi saja. Coba lihat Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab Pak? Itu Umar bin Khattab. Dengar ini, Umar bin Khattab datang kamu lagi ngitung-ngitung duit. Tiba-tiba datang kamu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk. Umar bertanya, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut cerita, saya mau tanya kau datang ketemu saya sebagai Umar pribadi atau Umar sebagai Amirul Mukminin presiden? Kata tamunya, sebagai pribadi saja cerita-cerita. Baiklah kalau begitu. Umar padamkan lampu bejana, lampu yang pakai minyak itu. Tamunya berkata, ya Amirul Mukminin, kenapa dimatikan? Kita jadi gelap begini, cerita-cerita gelap. Begini bos, tadi itu saya pakai ini, saya lagi kerja menghitung uang negara. Nah, saya lagi tugas, lampu ini pakainya minyak-minyak negara. Saya lagi tugas, wajar saya pakai karena saya lagi dinas. Ini sekarang kita cerita-cerita pribadi, tidak boleh pakai minyak negara, haram.
fasilitas Kepahyang ini, kita berharap pegawai-pegawai negeri jangan pernah memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai ada plat merah dipakai ngundang pengantin. Jangan sampai ada plat merah pergi ke panti pijat. Dia bilang mahasiswa saya memang tidak ada Ustaz, karena dia ganti platnya. Ada juga yang lebih licik itu. Maka kalau pegawai-pegawai negeri, pejabat-pejabat kita yang ada di Kepahyang ini tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, maka rakyat akan menjadi tenang. Mardin Hatta lagi busukan pergi ke tempat pengembalaan di Madinah. Umar melihat, kenapa ada onta gemuk sendiri? Kok onta itu besar sendiri? Siapa itu? Siapa punya itu? Miliknya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, anak saya. Iya, panggil Abdullah. Anggaplah kira-kira kepala dinas peternakan. Kepala dinas peternakan panggil anak saya. Panggil itu. Datang. Abdullah, jual itu ontamu. Kenapa bisa gemuk sendiri? Jual. Ambil modalmu. Berapa kau belikan dulu? Lebihnya itu balikkan, masukkan kas negara. Kenapa Pak? Tidak boleh. Saya pelihara dengan sportif. Kau pelihara memang sportif, tapi kau diberikan perlakuan khusus sehingga kambingmu, ontamu besar sendiri dikasih makanan khusus. Kenapa? Karena kau orang pikir kau anak presiden, maka kau diperlakukan khusus. Maka tidak boleh ada nepotisme di kabupaten ini. Ada bapaknya kepala dinas, dia lebih hebat dari bapaknya. Ada juga begitu. Maka ulang tahun kabupaten ini tidak ada lagi kelakuan seperti itu. Banyak yang kita mau sampaikan, tapi ini poin pertama, soal ahli akhirat. Poin kedua, setelah Nabi sampai ke Madinah hijrah, ini berkaitan ulang tahun Kepahyang. Nabi sampai ke Madinah hijrah, lalu Nabi disambut oleh lagu Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajah syukuru alaina mada lillahidah. Inilah yang melatar belakangi ada ulama yang menghalalkan lagu, karena Nabi disambut oleh lagu waktu itu. Nah, sekarang ada anak-anak belajar agama, rasa-rasanya hanya dia mau masuk surga. Ada kan begitu? Semua haram, lagu haram, dengar musik haram. Lagu itu tergantung jenisnya. Kalau lagunya lagu dakwah boleh, lagunya Werama boleh. Ibu-ibu pulang suaminya menyanyi halal. Lagunya apa? Suami duduk-duduk di kursi, ibu peluk-peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa sandu. Boleh kalau lagu begitu, menangkan hati suami. Suami masuk kamar, berantakan kamarnya, suami marah lagi, ibu peluk dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Boleh begitu, boleh. Jangan juga mentang-mentang suaminya sudah pensiun, sudah tua-tua mulai pikun-pikun, sakit-sakit, dia pangkulah suaminya di kepalanya, lalu dia menyanyi. Bila Israel datang kalau lagu dakwah, katakan Tuhan itu satu, boleh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Boleh kalau lagu begitu, boleh. Ibu-ibu lagu-lagunya kan dulu yang begitu, iya tak? Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yo ayo, beleng-beleng. Makanya dia jatuh, hancur kok, gas memang.
Ibu-ibu majelis taklim sudah tinggalkan lagu-lagu begitu ibu ya, sudah tinggalkan. Masa ibu majelis taklim tiap bulan dengar ceramah 4-3 kali dengar pengajian, masa masih mau lagu-lagu yang menyesatkan? Katanya majelis taklim, tapi olahraga kok campur-campur laki perempuan. Pak Bupati kalau bisa ada namanya senam Jumat sehat boleh. Perempuan boleh olahraga supaya dia sehat, karena kalau kita sakit repot ngurus anak. Tapi jangan campur-campur. Senam boleh, laki-laki sebelah kanan gedung, perempuan sebelah kiri gedung, supaya tidak campur. Ini tidak. Ibu-ibu di depan, bajunya tipis, roknya tipis, dia di depan. 1, 2, ada bapak-bapak di belakang. Tidak. Bagaimana tidak hancur? Belet-belet. Ada begitu di sini? Ada. Nah, kita mudah-mudahan ulang tahun 16 ini kita tinggalkan yang begitu. Ya, putar ke kiri, putarlah ke kanan. Apa gunanya itu? Ya, belet-belet. Kita dulu kecil, zamannya Pak Wali Kota, Pak Hilmi, lagu kita dulu bagus-bagus, Romai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Lagu begitu boleh kalau lagu begitu, lagu nasihat. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan 2. Dia pulang, geleng-geleng. Nah, sudah sampailah Nabi di Madinah. Sahabat yang ada di Madinah disebut kaum Ansor berkata, ya Rasulullah, kau nginap di rumah saya besar. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, rumah saya bukan cuma besar, ambil sekalian rumah saya. Semua senang didatangi Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, saya serahkan kepada untaku. Lalu unta beliau jalan-jalan, lalu beliau duduk. Setelah itu beliau membangun Masjid Kuba. Sekarang ini, maka pertama kali yang dibangun oleh Nabi, masjid. Pak Bupati kalau mau makmur negara kita ini, mau makmur kita punya kabupaten ini, tidak ada pilihan, makmurkan masjid. Bawa masyarakat kita masuk masjid, ajak masyarakat kita masuk masjid. Insya Allah, biar kita di atas bukit seperti ini, biar kita tidak punya sumber daya alam yang banyak, tapi kalau masyarakatnya makmurkan masjid, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Aku tumbuhkan keberkahan dari langit dan aku munculkan keberkahan dari dalam tanah. Maka Pak Bupati mulai besok tahun 16 ini ajak semua kepala-kepala dinas, ayo mulai tahun ini giatkan masjid, hidupkan masjid. Dan Pak Bupati kalau rajin ke masjid, insya Allah kepala dinas pasti ikut. Ya, Pak Bupati sampaikan kepala-kepala dinas Bapak, lebih baik saya paksa kamu masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Begitu pesan Ustadz Helmi Hasan. Beliau panggil pejabat-pejabatnya, lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Itu namanya dipaksa masuk surga. Gimana caranya? Paksa dia datang berjamaah, paksa dia keluarkan zakatnya, paksa dia keluarkan infaknya, daripada dia keluarkan dia masuk neraka. Ayo datang jamaah di masjid. Dan demi Allah, tidak ada saya lihat orang yang rajin berjamaah di masjid hidupnya sengsara. Ya kan? Ayo, cuma yang membuat kita kadang-kala malas datang berjamaah di masjid. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu,
dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini baik-baik, pahala berjamaah. Kata Nabi, kalian wudhu dulu, lalu datang ke masjid berjamaah, maka pahalanya satu langkah kaki kananmu catat satu pahala, langkah kaki kirimu hancur dosa-dosa kecil. Jadi kalau rumah dari masjid 300 meter, PP 600 meter. Satu langkah pahala, langkah kaki kiri hapus dosa kecilnya. Apalagi kalau bapak jalannya begini. Berapa langkah kaki itu? Masya Allah. Apalagi kalau bapak begitu sampai masjid, keliling lagi dulu ke pasar, pergi lagi ke sana lagi, sampai berapa langkah kaki didapat. Yang kedua, pahala berjamaah. Kata Nabi, seluruh materi yang kelewati, pagar, aspal, dinding, tembok, semua akan jadi saksi di akhirat kelak. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan ya neraka, masukkan ya surga. Saya saksinya dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya ketika kita datang berjamaah di masjid, disunahkan lain jalannya waktu pergi, lain pula jalannya waktu pulang. Itu sunnah. Itu juga sunnahnya. Ketika kita sampai di masjid berjamaah 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar gini, masjid di sana dia ke sana dulu. Bengkulu tengah dulu, baru pulang lagi ke sini. Selesai di sholat orang baru datang dong. Yang ketiga, keutamaan berjamaah. Apalagi kata Nabi, kalau gerimis, kalau hujan, atau kena debu bajumu ketika kau masjid, itulah nanti bajumu yang kena debu, bajumu yang kena air hujan akan melindungi kalian agar tidak disentuh api neraka. Jadi kalau hujan, bapak ke masjid tidak usah cemas, yang basah bajunya itu melindungi api neraka. Dan juga salah paham, mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia buang payungnya, itu beli-beli namanya itu. Nah, apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada disebut doa bersama. Mungkin bapak ibu tidak tahu berdoa, mungkin bapak ibu banyak dosanya, doanya sampai susah diijabah Allah, tapi di dalamnya ada anak yatim, di dalamnya ada fakir miskin, di dalamnya ada orang yang teraniaya. Ustadz baca doa, orang yang di dalam mengatakan amin, maka semua orang yang ada dalam doanya dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan Pak Imam kalau baca doa, kasih dengar doanya dan usahakan baca doa yang umumnya orang hafal. Karena kadang-kala ada imam yang kita berdoa, kita tidak tahu apa dia minta. Kita tinggal minta saja di belakang, amin, amin. Jadi, amin, amin. Berjelas bos. Siapa tahu yang jadi imam anak muda. Ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang, amin. Karena sudah ada istrinya pun di belakang mengatakan amin. Ibu kabelkan suaminya kali lagi. Yang ketiga, penyebab orang malas datang berjamaah ke masjid. Yang kedua apa? Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Wali Kota, Pak Bupati umumkan di tempat ini, siapa yang datang berjamaah sholat subuh diberikan pembeli pulsa 200.000, beras 50 kilo. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh masjid. Padahal kata Nabi, kalau kalian lihat pahala salat jamaah subuh, kalau kalian tahu dan lihat pahalanya itu, maka kalian akan datang ke masjid walaupun kalian akan merangkak besarnya pahala berjamaah. Yang ketiga, yang menyebabkan orang malas datang berjamaah ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di kampung saya Pak, cantik, imamnya penghafal Quran, saya gaji layaknya pegawai negeri, muadzinnya saya seleksi asan, setelah juara satunya saya gaji layaknya pegawai negeri untuk asan 5 kali sehari semalam. Penceramanya belum ceramah sudah saya kasih honornya dan saya tentukan judulnya. Kemudian sound sistemnya bagus, karpetnya empuk. Saya bilang cari karpet paling bagus karena ini kau pakai sujud menghadap kepada Allah. Kenapa bajumu mahal, karpetmu murah? Pakai yang karpet yang mahal. Sound sistemnya bagus. Akhirnya apa? Orang rajin datang ke masjid. Malah masjid itu dijadikan kayak tempat wisata karena bagus. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang asal orang tua sudah pensiun, penyakit asma lagi. Dia bilang itu lagi yang asal itu lagi. Bagaimana orang mau ke masjid?
Sound sistemnya begitu takbir langsung story. Allahu Akbar. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita. Maka kau akan dimasukkan ke dalam neraka, ditusuk pantatmu, digunting lidahmu, ditusuk matamu. Dia bilang tidak usah masjid. Di rumah kita diomeli istri, di kantor kita dimarahi komandan, sampai di masjid muda ada apa pencerahan neraka jadi cerita. Apa enaknya hidup ini? Dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan sholatmu sunnah. Itu Nabi katakan ringkaskan. Itulah sebabnya sunnah ketika imam sebelum angkat takbir balik ke belakang dulu, balik dulu ke belakang. Tujuannya apa? Kita mau lihat siapa pasukan kita. Siapa tahu banyak pensiun, asam urat. Kau siksa kalau lama berdiri. Naik lagi. Ada anak muda pulang sholat. Enak sholat di masjid itu apa enak Ustaz? Ampun saya, aliran sesat. Kenapa kau bilang aliran sesat? Dia bilang sholat subuh Jumat 3 rakaat. Saya bilang bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah dong. Maka itu imam kalau kau mau sujud tilawah jelaskan dulu sama makmum. Malam ini malam Jumat kita sujud tilawah membaca surah As-Sajdah, di ayat ke ini kita sujud. Jelaskan. Jangan yang panjang-panjang. Yang kedua kata Nabi, baca. Jadi di belakang kenapa diungkaskan? Barangkali ada ibu-ibu yang mau sekali kentut. Barangkali ada Satpol PP yang pakai sepatu baru cicilan yang lupa parkir baik-baik. Hilang sudah sepatu saya. Lamanya hilang. Ya. Barangkali ada remaja masjid yang dia lupa cabut kunci motornya. Dia lupa di kuncinya sudah rakaat pertama baru. Wih motor mati. Pasti tidak khusyuk lagi kau sholat. Itulah sebabnya dikatakan ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar baik-baik ini para imam. Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang bisa khusyuk mengikuti. Coba kalau imam membaca wadduha, kita bisa ikut. Imam membaca watin, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 102, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau sujud, belum selesai terpaksa dibaca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran. Ayo. Selesai dibaca itu pengumuman satu tripleks, belum selesai Pak Imam dibaca lagi kalender Persatuan Buruh Republik Indonesia cabang Kabupaten Kepahian, belum juga selesai dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua kata Nabi, tujuannya disuruh membaca umumnya orang hafal supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Saya ini kisah kenyataan ini. Waktu saya belum jadi ustadz KKN, belum aku tahu saya teman saya, ada teman saya fakultas teknik, dia pakai baju gamis, baju koko. Sebenarnya pasti anak pesantren ini. Imam lah dia salat isya, jadi imam maghrib. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca Al-Kafirun, dalam hatiku cari susah ini anak ini. Dia bacalah itu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun. Teman saya ini di samping saya dia kasih begini sudah saya. Wala ana abidun ma abadtum wala antum abidun wala ana abidun. Di samping saya jengkel. Dia teriak dulu, kenapa itu tak putar-putar? Langsung dia bilang ini imam, ini juga aku pikir. Bubar Pak, bubar akhirnya kita sholat.
Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini fakta lagi waktu saya masih SMP di kampung. Sholat asar, sujud imam. Lama sekali, tidak biasanya lama begitu. 1 menit kok lama betul. Ada kawan saya tidak tahan, dia angkat kepalanya. Langsung woi, bilang imam. Ternyata yang ditunggu keluar. Dia keluar lewat pintu sampingnya masjid. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat, kita tanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut kasih bangun dulu supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, justru saya sengaja nak, karena saya malu kau lihat saya. Kacau. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya dalam fikih sholat berjamaah diajarkan siapa saja boleh jadi makmum. Orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai orang tua boleh jadi makmum. Mulai orang awam sampai orang paling cerdas boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Fikihnya mengajarkan tidak boleh sembarang milih imam. Kenapa? Salah milih imam, kalian kacau salat jamaah. Kepahiang 2020 ini milih imam. Hati-hati milih imam. Salah milih imam, kacau kampung kita. Jangan pilih imam karena duit. Jangan pilih imam satu partai karena satu partai saja. Jangan pilih imam karena keluarga. Jangan pilih imam karena dikasih duit. Tapi pilihlah imam yang betul-betul Anda yakini bisa membawa kabupaten kalian menjadi lebih baik. Kata imam, fikihnya berjamaah. 1, kata Nabi, pilih yang bagus bacaannya, berarti cerdas. 2, kata Nabi, yang bagus pendengarannya juga bisa masuk kategori. Supaya apa? Nanti kalau salah ditegur. Ini namanya kepekaan sosial. Nah, di sini saya senangin Pak Bupati. Tadi di atas saya bilang, saya dengar sound sistemnya menggema Pak Bupati. Tidak bagus di sini Pak Bupati. Lebih kita dibawa. Pak Bupati mengatakan siap Ustaz. Ah, ini berarti aspiratif, mendengarkan orang. Biar saya mau, kalau Pak Bupati tidak mau, di atas saja Ustaz. Ah, ini namanya otoriter. Alhamdulillah bisa. Pertimbangan saya kedua karena ibu lebih banyak di belakang. Nah, cuma ibu-ibu ini paling senang dengar ceramah. Cuma paling tidak suka kalau kita cerita poligami. Ya, Bu. Ya kan? Ya, Bu. Hei, dengar Bu. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, pulang dia sayang, assalamualaikum kakandaku Arjuna. Kita pergi kantor, dia WhatsApp kita, Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya sholat duha, saya doakan dalam sholatku, ya Allah lindungi suamiku, murahkan rezekinya, cinta dan sayangku hanya kepadamu Bang. Senang kita suami. Nah, datang mertuanya dia hormati, datang iparnya dia muliakan, pulang suaminya belum sampai di rumah sudah siap makanannya. Wah, siapapun yang goda istri suami kita tidak akan tergoda. Dia akan berkata, siapa tahu cewek ada bidadari di rumah. Ini kita pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Nonton televisi angkat kaki, makan kacang, angkat ketek. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Kita di kantor dicarinya, di mana kau Pak? Di kantor. Di mana kau? Di kantor. Tolong video call. Ini. Mana kita tidak cepat mati? Ya ketawa, saya serius ini. Ngomongin aja. Hei, tak kira itu Bu. Hei Bu, dengar. Ibu kira gampang jadi suami? Hah? Hei, saya serius ini. Ibu tahu nggak itu suami? Ibu ditanggung dunia akhirat. Ibu tidak nanggung dosa suami, tapi demi Allah suami tanggung dosa-dosanya ibu. Kenapa? Saya bela kau hari ini. Apa maksudnya Ustaz? Dengar ibu. Kalau suami imam, suami penghafal Quran, suami majelis ulama,
tapi istri dia pakai jilbab, istri dia sholat, istri dia puasa Ramadan, istri tukang gosip. Demi Allah, ku ampusakum wa ahlikum nar. Itu suamimu. Suami dulu masuk neraka, teman itu istri. Kalian jangan suka merem. Ibu, sebaliknya, suaminya tukang gosip, suaminya penipu, suaminya koruptor, suaminya pengedar narkoba, suaminya pezina, suaminya tukang judi, suaminya pemabuk, istrinya soleha dan taat agama. Tidak ada urusan dengan suamimu. Bahkan Nabi katakan tadkhulul jannati bisalam. Ibu, kau masuk surga dengan pilihan mana kau suka. Ibu itu suami, ibu dipikir bagaimana supaya ibu bisa beli lipstik, bagaimana dibelikan baju supaya pulang kampung kau dimuliakan saudaramu, bagaimana kau dibelikan mobil supaya kau enak berjalan, bagaimana rumahmu diperbaiki supaya tetanggamu hormati kamu. Itu yang dipikir suami. Mana pernah ibu pikir bagaimana supaya dibelikan motor, mobil suamiku. Dia ketawa. Jelas. Jadi tergantung ibunya. Kalau sopan, tidaklah kita tergoda dengan perempuan lain. Ini suka ngomel, ngamuk aja kerjanya, cepat pulang, tidak pulang, cepat. Ada ibu-ibu curhat sama saya di Makassar. Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Ustaz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya bilang, ibu, ada orang suami istri, ngomel aja kerjanya. Terus ini akhirnya suaminya bawa belanja-belanja, dibelikanlah berlian. Selesai dibelikan berlian, senanglah istrinya. Suami yang berpikir bagaimana ini supaya saya tidak dengar lagi ngomel. Dia bawa kampungnya ada sumur tua, dorong istrinya masuk ke sumur tua. Ngomel aja kau di situ, aku dengar juga. Rasa kau. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kaget suaminya, siapa kamu? Sayalah penghuni sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam ini. Baru 1 jam mobil aja kerjanya di dalam. Oh, nak betah saya, lebih saya lari. Jangan itu, Bu. Jelas. Salatullah ala toha rasulillah. Ibu bapak, lama sekali kita ingin masih lama ingin berlama-lama di tempat ini, tapi bukan laki-laki pemuas. Mati muda saya kalau saya kasih puas ini semua. Terus lanjutkan. Yang lanjutkan Pak Bupati. Saya bukan calon bupati, udah yang lanjutkan, jangan saya ya. Saya senang ada bupati yang mengundang datang ceramah. Alhamdulillah ya. Pak Bupati jika boleh berbagi ilmu lah dengan Pak Wali Kota Bengkulu. Terpilih 2 kali dengan biaya tidak terlalu banyak. Dengan cara apa? Beliau makmurkan ke masjid. Demi Allah, pejabat kalau rajin datang ke masjid, insya Allah Allah murahkan kemudahan baginya. Bapak, inilah kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad. Pukul 2 siap, 1:30 siap ya. Cuma itu lama, sekali seminggu saja saya muncul. Lama menunggu, maka ada yang setiap saat boleh nonton. Gimana caranya Ustaz? Buka HP, ambil aplikasi YouTube-nya, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya yang ribuan itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Segini ya. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, dicari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Memangnya saya penyanyi dangdut? Itu cuma coba habis kota, 1 jam menguras kota. Maka saya sediakan namanya Cersi, ceramah singkat, 1 menit saja. Gimana caranya Ustaz?
follow saya di Instagram. Latif 1212. Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tag, tidak mau tak putar Ustaz. Aku yakin berarti tidak ada kuotamu. Ini dulu kuota. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Belum. Nah, dakwah ini tentu tidak ada gunanya kalau ibu bapak tidak mengamalkannya. Minimal amalkanlah ini, berhenti merokok, kembalikan barang-barang kantor, mulailah rajin berjamaah, barulah ada manfaatnya. Kalau ini kita lakukan, maka Allah akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah, mereka menjadi lebih bagus. Tapi kalau selesai dengar dakwah, malah dia katakan jelek itu Ustaz, kenapa dia singgung-singgung rokok, kenapa dia bahas-bahas begitu, malah dia tidak mau berubah. Maka inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Wa tawa'un alaikum a'anzartahum am lam tunsirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun, karena ini kampung Melayu kan, orang-orang Melayu ya. Buah nangka, buah kemiri, buah durian, buah pepaya, buah kepala, buah kelapa, buah nanas. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.